sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Rohma di BPHN Talks. Sahabat BPHN, pada siang hari ini kita sudah terhubung ya di live Instagram dan juga TikTok BPHN_Kemenkumham. Dan hari ini kita seru banget karena obrolan kita sedikit akan, entah ini berat atau enggak, tapi ini akan sangat banyak sekali manfaatnya, terutama untuk seluruh jabatan fungsional analis hukum di seluruh Indonesia yang sepertinya jumlahnya sudah ratusan, tapi nanti konkretnya kita akan bertanya langsung dengan narasumber kita pada hari ini. Dan untuk temanya sendiri kita akan lebih banyak mempertajam pemahaman kita bersama tentang pembinaan analis hukum dengan terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kalau misalnya kemarin setelah flyer itu terpublish, ada banyak sekali jabatan fungsional yang kemudian chat admin BPHN_Kemenkumham nih. Saya dari jabatan fungsional ini ingin bertanya, nanti bergabung boleh ya? Boleh, semuanya boleh, semua jabatan fungsional. Tapi hari ini kita akan lebih banyak mempertajam tentang jabatan fungsional analis hukum tentunya. Dan Nurul tidak akan sendiri karena Nurul sudah bersama dengan salah satu narasumber yang akan memberikan banyak informasi penajaman kepada kita, terutama kepada seluruh analis hukum. Harusnya beliau adalah salah satu orang yang sangat dikenal dan sangat terkenal sepertinya ya di kalangan JFAH ini. Selamat datang Pak Apri. Selamat siang Mbak Nurul. Selamat siang, sehat Pak Apri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dikala kesibukan Pak Apri sendiri yang biasanya kena teror ini ya Pak ya oleh jabatan fungsional analis hukum, hari ini bisa hadir pertama kali di studio BPHN. Wow, mungkin yang harus diperkenalkan dulu sekali lagi kepada seluruh sahabat BPHN yang telah bergabung di live Instagram maupun TikTok BPHN_Kemenkumham, yaitu beliau atau Pak Apri Listianto ini merupakan salah satu analis hukum media di BPHN, bertugas di BPHN, dan beliau merupakan koordinator fasilitasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional analis hukum pada Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sekali lagi mungkin selamat datang kepada Pak Apri. Semoga 1 jam ke depan ini kita banyak ya fans-fansnya Pak Apri langsung menyerbu BPHN_Kemenkumham baik di TikTok maupun di live Instagram kita, karena akan ada banyak sekali penajaman yang akan diberikan oleh Pak Apri terkait dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 sahabat BPHN. Baik, sebelum kita memasuki diskusi kita yang lebih dalam, perlu kami informasikan kepada seluruh sahabat BPHN, yaitu bahwa saat ini Kementerian Hukum dan HAM sedang mengadakan kegiatan temu bisnis tahap 6 yang diselenggarakan di J-Expo Kemayoran, Jakarta pada dari hari kemarin, pada tanggal 3 hingga 5 Agustus 2023, terintegrasi dengan acara Indonesia Katalog Expo dan Forum atau ICF. Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Kementerian Keuangan menjadi panitia penyelenggara acara temu bisnis tahap 6 ini, berkolaborasi dengan LKPP dan Kadin sebagai penyelenggara dari ICF itu sendiri. Dan acara ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dengan mempertemukan pelaku usaha dan industri dalam negeri dengan kementerian, lembaga, Pemda maupun BUMN. Rangkaian acara terdiri dari seminar, diskusi panel, pameran produk dalam negeri, desk business matching, dan coaching klinik. Adapun peserta acara ialah seluruh kementerian lembaga, kemudian pemerintah daerah, BUMN, serta para pelaku usaha industri kreatif. Jadi seluruh sahabat BPHN jangan lupa untuk meramaikan, datang ke J-Expo Kemayoran, Jakarta, dan ramaikan di sana karena ada banyak produk dalam negeri yang perlu kita support juga, perlu kita beli, dan kita promosikan ke seluruh dunia bahwa produk dalam negeri kita tentunya dapat bersaing secara nasional maupun internasional tentunya di J-Expo Kemayoran. Terima kasih untuk seluruh sahabat BPHN. Untuk info detail bisa terus pantau di Instagram, TikTok BPHN_Kemenkumham, dan Twitter kita di @BPHN_Kumham, Facebook kita BPHN Kemenkumham, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel BPHN TV. Baik Pak Apri, tadi sudah nih sekilas infonya cukup panjang nih karena kita ada kegiatan juga ya Pak menyambut HDKD kita. Cukup semarak ya? Iya betul sekali, hari ini banyak sekali kegiatan di BPHN untuk menyambut HDKD. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan kita nih Pak Apri, yaitu pembinaan analis hukum dengan terbentuknya atau terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini yang katanya ini menjadi hot issues 2023. Seperti itu. Mungkin yang pertama harus kita terangkan juga kepada seluruh sahabat BPHN Pak Apri,
sebagai analis hukum media sekaligus koordinator fasilitasi dan pembinaan JF analis hukum sendiri, mungkin dapat dijelaskan dulu Pak Apri, jabatan fungsional analis hukum ini sebenarnya jabatan fungsional yang seperti apa? Seperti tugasnya, kewajibannya seperti itu. Silahkan Pak Apri. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Nurul dan para penyelenggara BPHN Talks, kepada sahabat BPHN semuanya yang sedang menyimak live Instagram yang diselenggarakan oleh BPHN. Terima kasih atas, ini adalah forum sosialisasi bagi saya. Ini wadah bagi saya selaku pengampu ataupun yang diberikan amanah untuk menjembatani teman-teman fungsional untuk kemudian dikelola dan dikembangkan dalam sebuah mekanisme pembinaan jabatan fungsional. Jadi Nurul, kalau kita bicara jabatan fungsional analis hukum, jabatan ini terbentuk sejak tahun 2020. Tepatnya di bulan Juli di tahun 2020 dengan mendasarkan pada Permenpan 51 tahun 2020. Itu pada saat itu mungkin rekan-rekan sebagai informasi belum menjadi euforia. Jabatan fungsional yang kita gagas pada tahun 2020 pada saat itu belum seperti saat ini memang menjadikan pilihan bagi program penyederhanaan birokrasi. Namun secara tidak disadari bahwa ternyata kita membentuk jabatan fungsional baru di bidang hukum pada saat itu ya, jabatan baru di bidang hukum yang sifatnya terbuka artinya bisa dimanfaatkan oleh seluruh instansi dalam baik di kementerian maupun lembaga serta di pemerintah daerah. Jabatan fungsional ini menjadi dengan sendirinya ikut mengambil peran di dalam program penyederhanaan birokrasi yang dicanangkan, yang digagas oleh Bapak Presiden. Jadi bisa dikatakan kita turut andil dalam proses penyederhanaan birokrasi dengan salah satu opsi pilihan karir setelah penghapusan eselon 3 dan eselon 4, penyederhanaan birokrasi tersebut, pilihan karirnya adalah melalui jabatan fungsional analis hukum. Justru jadi yang diidam-idamkan langsung dicari orang Pak ya? Salah satu pilihan. Yep. Pada saat itu kami justru mendapatkan informasi pada penyetaraan jabatan eselon 3 dan eselon 4 gelombang pertama tahun 2020, malah ada beberapa kementerian, lembaga yang lebih awal mengangkat analis hukumnya. Sedangkan di Kementerian Hukum dan HAM sendiri belum ada pada saat itu. Ya, kita baru di 2021. Sedangkan sebagai contoh di Kementerian Sekretariat Negara, program penyetaraannya memilih jabatan fungsional analis hukum sebagai salah satu pilihan karir dari program penyederhanaan birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah itu. Dan kita masuk dalam rumpun hukum dan peradilan dan sifatnya terbuka. Jadi ini benar-benar melengkapi JF yang di bidang hukum yang bersifat terbuka. Sebagai contoh, perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum yang memang itu juga sifatnya terbuka. Itu benar. Oke, lantas bagaimana Pak? Kalau misalnya tadi kan di Kumham yang justru malah instansi pembinanya BPHN terutama, amanat Kumhamnya ada di BPHN. Kemudian ada kementerian lain atau KL lain yang justru sudah melantik duluan, sedangkan di Kumhamnya belum. Apakah itu termasuk maladministrasi atau seperti apa? Enggak. Jadi memang
ada 2 kali Menpan mengeluarkan kebijakan melalui peraturan menterinya untuk menyelenggarakan yang namanya penyederhanaan birokrasi dengan mengatur melalui penyetaraan jabatan. Pada saat itu semua jabatan fungsional yang telah ada itu menjadi opsi pilihan bagi seluruh instansi di kementerian lembaga untuk memulai program penyederhanaan birokrasinya dengan memilih jabatan-jabatan apa yang saat ini mereka lakukan dan relasinya dengan pilihan jabatan fungsional apa yang relevan. Jadi memang sesungguhnya program ini secara nasional langsung digawangi oleh Menpan, oleh Kementerian Pan-RB, untuk setiap instansi pengguna itu langsung berhubungan dengan Menpan. Memang kebijakannya seperti itu, langsung berhubungan dengan Menpan untuk dilakukan validasi. Apakah misalkan seseorang itu tepatnya di jabatan fungsional apa? Bisa jadi sesuai dengan yang diusulkan, atau ketika dilakukan validasi oleh Menpan bahwa jabatan yang bersangkutan tempatnya bukan yang itu loh, tetapi jabatan fungsionalnya contohnya analis hukum, gitu. Oleh sebab itu yang penting pada saat ini adalah, walaupun itu lebih dulu, yang penting adalah pelaporan. Jadi Bapak Ibu semua rekan-rekan sahabat BPHN yang menyaksikan live Instagram ini, hal yang terpenting dari proses awal pembinaan adalah pendataan melalui apa? Pelaporan. Karena gini, kita saat ini jumlah analis hukum sekitar 1.500-an. Hal itu kita peroleh dari apa? Dari pelaporan, dari pendataan. Nah, rekan-rekan yang memang belum melaporkan kedudukannya sebagai seorang analis hukum, kami himbau untuk melaporkan secara resmi melalui instansinya, gitu. Jadi upaya ini kita sudah lakukan berkali-kali melalui surat kepala BPHN, sampai kita ada 2 kali mengirimkan untuk mengingatkan seluruh instansi pengguna yang menggunakan jabatan fungsional analis hukum ini untuk melaporkan. Baik itu melaporkan yang baru, sama sekali memang belum pernah melaporkan, ataupun melaporkan yang memang ada terjadi perubahan kepegawaiannya. Sebagai contoh misalkan yang bersangkutan sudah berpindah kembali menjadi struktural, ataupun diangkat dan dilantik menjadi jabatan yang berbeda. Nah, ini penting untuk melaporkan kepada instansi pembina, gitu. Baik, terima kasih Pak Apri. Pak Apri, mungkin kita agak mundur ke belakang sedikit. Kalau tadi Pak Apri juga ada bilang sebelum 2020 itu bahkan belum banyak peminatnya nih JFA Hub. Bisa jadi karena udah analis hukum ini kan kayak, kalau orang di luar hukum gitu pasti, ini pasti susah nih untuk mendapatkan angka kreditnya dan lain sebagainya. Tapi setelah 2020 justru dengan adanya penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu pilihan yang cukup populer gitu. Nah, sebenarnya apa saja sih kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang analis hukum? Iya, jadi memang menarik kalau kita mengikuti dinamika bagaimana JF itu terbentuk, bagaimana JF itu dikelola. Beberapa jabatan fungsional yang telah lebih awal ada gitu ya, yang telah lama berdiri, itu dapat dikatakan itu ada beberapa pengaturan yang berbeda. Sebagai contoh, orang yang duduk di jabatan fungsional itu yang sudah lulus pelatihan sebelumnya, pelatihan fungsional sebelumnya, sehingga kalau udah lulus kemudian sudah ada formasi, kemudian yang bersangkutan bisa dilantik. Nah, saat ini
agak berbeda. Pelatihan itu jadi opsi pilihan untuk pengembangan kompetensi. Jadi orang mau dilantik menjadi seorang fungsional, termasuk juga di analis hukum, itu nggak harus pelatihan dulu. Tinggal mekanisme caranya melalui apa. Yang melalui in-passing tentu melalui uji kompetensi. Yang melalui perpindahan juga sama. Nah, yang pengangkatan pertama pun semula itu berdasarkan peraturan sebelumnya, sebelum Permenpan 1 itu juga wajib ikut pelatihan. Nah, saat ini Permenpan 1 justru malah mempermudah. Tidak perlu pelatihan sebagai syarat untuk pengangkatan, ataupun kalau kemarin 3 tahun, paling lambat 3 tahun harus ikut pelatihan analis hukum ahli pertama yang berasal dari pengangkatan pertama dari CPNS-nya. Nah, ini yang kemudian kalau tadi Nurul menanyakan kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang analis hukum. Sebetulnya kita punya 6 kompetensi teknis yang hal ini tertuang di Permenkumham. Jadi kita ada yang disebut kamus kompetensi teknis di bidang hukum dan HAM. Nah, setidaknya ada 6. Yang pertama, kompetensi teknis terkait dengan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman diharapkan seorang analis hukum memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian ada kompetensi teknis terkait dengan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam konteks ini lebih cenderung ke penegakan hukum. Kemudian kompetensi terkait dengan pelayanan hukum dan perizinan. Ini juga bagian dari kompetensi teknis yang perlu dimiliki oleh seorang analis hukum. Kemudian terkait dengan kompetensi teknis pengelolaan informasi hukum. Jadi seorang analis hukum juga perlu memiliki kompetensi bagaimana mengelola informasi hukum. Kan seringkali yang kita kenal familiar adalah JDIH ya, JDIH. Nah, bagaimana sebetulnya analis hukum dimanapun ditempatkan bisa ikut berperan dalam pengelolaan informasi hukum. Dan kompetensi teknis yang paling banyak ada dan tersebar yaitu advokasi hukum sesungguhnya. Jadi advokasi hukum ini adalah yang menurut saya ini yang tidak dimiliki oleh JF yang lain. Jadi kalau saya sampaikan, kalau kita ngomongin kompetensi evaluasi peraturan, tentu akan beririsan, berdekatan dengan kompetensi pembentukan peraturan yang dimiliki perancang. Tapi kalau kompetensi advokasi hukum, bagaimana kita harus bersidang, bagaimana kita harus mewakili institusi kita di sidang uji material ataupun di gugatan. Nah, ini kayaknya khasnya analis hukum justru ada di situ. Dan di BPHN ini kita nggak melakukan itu sesungguhnya. Jadi justru malah di kementerian yang di Biro Hukum, kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah itu sering berkutat di dunia advokasi. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat BPHN, tidak ada alasan walaupun misalkan saya sehari-hari menangani peraturan perundang-undangan, khususnya evaluasi expose evaluasi,
tetapi saya juga harus menguasai kompetensi advokasi. Jadi dimanapun nanti suatu saat analis hukum itu akan tour of duty, pindah-pindah tempat gitu ya, dia setidaknya mampu mewakili, oh saya mampu dengan jenjang saya untuk terlibat di dalam advokasi. Jadi nggak ada ceritanya tuh kita mengeles, wah itu bukan, saya nggak pernah punya pengalaman di situ, nggak bisa. Karena ini jabatan fungsional yang berangkatnya memang tidak dari pelatihan di awal, gitu. Berarti setiap seorang analis hukum itu memang harus memiliki kemampuan atau kompetensi 6 kompetensi teknis itu tadi Pak ya? Iya. Bukan hanya salah satu, misalnya Pak Apri ya biasanya di sini tugasnya adalah mengevaluasi peraturan perundang-undangan, ya hanya itu saja. Akan tetapi memang dipersiapkan seorang analis hukum ini untuk bisa dimanapun. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Apri sendiri, advokasi hukum itu justru lebih banyak dilaksanakan oleh JFAH yang ada di Biro Hukum. Betul. Apalagi di daerah ya Pak, kayaknya permasalahan di sana kan pasti lebih banyak ya untuk mengadvokasi hukum ini sendiri. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Apri. Selanjutnya Pak Apri, sejak disahkannya JF Analis Hukum ini sendiri sebagai koordinator atau instansi pembina JF Analis Hukum, Kementerian Hukum dan HAM termasuk BPHN sendiri yang memang selaku pembinanya, progresnya apa saja dari 2020 hingga 2023 ini? Iya, jadi rekan-rekan sahabat BPHN, mungkin ini jadi forum kita untuk menyampaikan juga kronologis bagaimana kita mempersiapkan jabatan fungsional ini. JF ini baru terbentuk di 2020 pertengahan tahun. Pada saat itu banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk melengkapi operasionalisasi suatu jabatan fungsional. Jadi nggak semata-mata kita selesai. Jadi di awal kami expose sebutnya naskah akademik. Memang pada saat itu aturannya nyebutnya naskah akademik pembentukan JF. Kita expose di Menpan, kita dapat persetujuan, oke. Nah, tidak berhenti sampai di situ, tetapi ditindaklanjuti dengan penerbitan Permenpan 51-nya. Nah, Permenpan 51 sudah disahkan. Hal yang terpenting berikutnya adalah bagaimana seseorang yang menjabat jabatan fungsional analis hukum mendapatkan hak-hak kesejahteraannya. Maka sejak tahun 2020 di akhir tahun 2020 kita sudah menyelesaikan namanya perhitungan faktorisasi jabatan yang menentukan kelas jabatan. Mungkin banyak yang menimbulkan pertanyaan, mengapa kelas jabatan seorang analis hukum itu bisa berbeda ataupun di bawah dengan yang saat ini ada, misalkan jabatan fungsional perancang ataupun jabatan fungsional analis SDM aparatur ataupun auditor kepegawaian. Nah, mungkin bisa saya ceritakan pada saat itu dinamika bagaimana kita mendapatkan persetujuan kelas jabatan memang bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak diskusi, banyak perhitungan, baik itu dari BKN maupun Kemenpan sendiri, untuk sehingga seorang analis hukum itu letaknya pada posisi kelas jabatan saat ini. Jadi kalau dikatakan berbeda, ya memang pada saat itu kita serupa sama gitu dengan kelas jabatan JF seperti arsiparis, pranata komputer, dan JF yang memang yang dulu ada. Contoh analis kepegawaian itu juga dulu sama. Tapi saat ini kan berubah nomenklatur menjadi analis SDM aparatur dengan kelas jabatan yang baru. Nah, apakah kita stagnan di dalam kelas jabatan itu? Tentu tidak. Walaupun kita belum memprioritaskan, tetapi kita akan mengupayakan bagaimana perbaikan-perbaikan sekaligus melihat performa analis hukum. Jadi tentu sebelum kita menuntut hak kita tunjukin dulu dong performa kita.
Jadi nggak semata-mata kita menuntut kelas jabatan yang tinggi tetapi performanya tidak bisa dibuktikan. Itu juga nggak pas menurut saya. Walaupun manusiawi, Betul. tapi nggak pas juga. Nah, namun kami berupaya selain itu juga pada kesempatan berikutnya adalah menyusun tentang formasi. Jadi kalau ditanya progresnya sebetulnya banyak aturan yang kami terus susun. Peraturan mengenai formasi ataupun perhitungan kebutuhan akhirnya kami bisa terbitkan melalui Permenkumham 1 tahun 2021. Itu sebagai payung bagi rekan-rekan sahabat BPHN yang mana institusinya untuk mengusulkan formasinya sebagai rumah jabatan Bapak Ibu di institusi masing-masing. Nah, lepas dari formasi kami juga berhasil menetapkan tunjangan jabatan, tunjab. Ini berbeda dengan tunjangan kinerja. Ini tunjangan jabatan dengan dasar hukumnya adalah peraturan presiden. Nah, ini juga setelah selesai dan mungkin teman-teman juga sudah menerima tunjangan jabatan analis hukum sesuai dengan peraturan yang ada di Perpres tersebut. Kemudian kami juga menyusun yang terakhir adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 16 tahun 2022 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional analis hukum, di mana itu adalah peraturan teknis tindak lanjut dari Permenpan 51 yang mengatur lebih detail, lebih operasional jabatan ini, sehingga kita bisa melakukan penilaian nih saat ini nih. Kita bisa memiliki kaidah bagaimana menilai, bagaimana menerbitkan PAK. Dan tentu teman-teman yang kemarin telah mengikuti proses penilaian juga sudah pada gelombang yang pertama ini kemarin sudah selesai dan sudah menerima penetapan angka kredit. Nah, tinggal teman-teman yang gelombang berikutnya nih yang sedang kita olah kembali. Jadi Nurul, kalau kita bicara progres, tentu dengan sumber daya manusia yang terbatas, kita tidak bisa langsung sekaligus memang. Kita hanya bisa menempatkan pada urutan prioritas. Betul. Yang mana yang memiliki manfaat lebih dulu. Mana yang bisa kita akomodir pada tahapan berikutnya. Jadi itu kira-kira, sehingga kalau teman-teman menanyakan kok kenapa tidak kita lakukan perubahan kelas jabatan pada tahun ini, semua memiliki prioritas dan kami pada saat ini fokus pada penilaian. Dan yang satu lagi adalah uji kompetensi nih. Kita mempersiapkan uji kompetensi kenaikan jenjang. Walaupun pada beberapa bulan yang lalu kita sudah selesai juga untuk uji kompetensi perpindahan jabatan. Dan ini makin banyak usulan lagi nih, Nurul, melihat kebutuhan organisasi di kementerian lembaga yang membutuhkan adanya jabatan fungsional analis hukum. Jadi udah banyak surat yang masuk ke kita dan itu jadikan PR, tapi saya fokus dulu untuk penilaian dulu dan uji kompetensi kenaikan jenjang yang akan kita persiapkan. Baik, luar biasa ternyata sahabat BPHN, tugasnya Pak Apri semakin banyak. Pantas dulu Pak Apri itu sepertinya masih megang pokja apa gitu ya di BPHN, tapi sekarang udah fokus untuk pembinaan JF analis hukum. Sangat menarik karena dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun Pak Apri ya, karena kan dari 2020 sendiri itu baru tengah tahun. Iya. Kemudian ini juga 2023 ini masih tengah tahun nih. Iya. Berarti kita masih sebenarnya dengan kurang lebih 3 tahun itu progresnya sebenarnya sudah cukup banyak. Kalau mau kita iya, kalau dibandingkan dengan JF yang lain, kalau Nurul informasi buat Nurul, perancang itu udah 20 tahun. Betul. Gitu ya. Kalau penyuluh itu kalau 2014 ya kira-kira sudah
9 tahun ya, 10 tahun ya, gitu ya istilahnya, kira-kira seperti itu. Itu pun masih banyak yang harus dibenahi lagi. Betul. Apalagi dengan progres perubahan kebijakan pemerintah juga mengakibatkan pada dinamika tersendiri dalam pengelolaan jabatan fungsional. Betul sekali. Dan ini statement Pak Apri, jawaban dari Pak Apri ini sudah mengakomodir jawaban dari penanya kita, yaitu Miss Titian. Kenapa grade Ankum hanya 11 untuk Madianya di bawah grade JF lainnya yang biasanya 12 seperti perancang. Kemudian grade mengapa ada perbedaan grade-nya? Tenang saja, kalau kata Pak Apri masih panjang perjalanan untuk memperjuangkan grade ini sendiri ya Pak Apri ya. Iya. Jadi yang saya harapkan dari rekan-rekan analis hukum dimanapun sahabat BPHN berada, kita tunjukkan performa kita. Nanti hal itu dapat kita dorong dalam yang disebut mekanismenya evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan itu nanti akan menentukan bagaimana nilai jabatan dari sebuah jabatan fungsional, kira-kira gitu. Jabatan itu akan atau grade ini akan diperjuangkan sesuai dengan capaian ya Pak Apri ya, capaian yang sudah apa yang diberikan oleh analis hukum, karena memang saat ini selain analis hukum menjadi salah satu jabatan yang diidamkan dari penyetaraan, juga harusnya memang menjadi jabatan yang sangat strategis. Karena terutama di Kemenkumham, kemudian di Biro Hukum sendiri, peran analis hukum ini sangat sentral sepertinya, seperti itu. Baik, sahabat BPHN, tadi udah muncul nih beberapa pertanyaan, mulai dari kapan pelatihan fungsional hukum, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Apri. Sekarang kita mau fokus nih untuk persiapan untuk pelatihan dan ujian kompetensi selanjutnya. Dan sebelum itu mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak Apri, atau Pak Apri mau minum dulu? Silakan, silakan. Kita harus bersantai, dan kita masih menunggu seluruh sahabat BPHN yang ingin bertanya melalui kolom chat baik di Instagram maupun di TikTok live kita, tetap di BPHN_Kemenkumham. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Apri, JF analis hukum ini atau jabatan fungsional analis hukum ini menjadi salah satu jabatan fungsional yang sangat diminati. Tadi Pak Apri sudah menyebutkan bahwa ada angka sudah sekitar 1.500 nih yang terdata di BPHN sendiri selaku instansi pembina. Namun tidak dapat dipungkiri kan masih banyak lagi ASN yang ingin nih menjadi analis hukum, namun tidak belum mendapatkan kejelasan bagaimana cara pengangkatan PNS ke dalam JF analis hukum. Sedangkan tadi Pak Apri juga menjelaskan bahwa analis hukum ini jabatan yang terbuka kok, tapi seperti apa setelah atau berdasarkan Permenpan RB nomor 1 2023 ini? Iya. Jadi Nurul, memang jabatan ini terbuka, yang berarti bisa dimanfaatkan oleh seluruh instansi baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Nah, namun hal yang terpenting yang perlu dilakukan di awal dalam rangka rekrutmen adalah seluruh unit kerja instansi sahabat BPHN itu harus mengajukan terlebih dahulu yang disebut formasi. Kalau di aturannya kita menyebutnya kebutuhan. Jadi ada namanya perhitungan kebutuhan dalam suatu instansi, berapa banyak sih sebetulnya ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya yang dibutuhkan oleh instansi tersebut, kemudian mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina. Rekomendasi ini yang kemudian dibawa ke Menpan untuk mendapatkan yang disebut surat persetujuan. Nah, surat persetujuan ini jadi dasar bagaimana kita melakukan rekrutmen. Jadi kalau dapat surat persetujuan dari Menpan, silakan Bapak Ibu, sahabat BPHN semua, untuk mengusulkan, oh saya pengen jadi analis hukum nih. Tapi ini nggak bisa pribadi ya, nggak bisa pribadi. Dalam artian usulannya itu dari instansi. Jadi memang diizinkan oleh instansinya bahwa yang bersangkutan ini diperkenankan untuk perpindahan jabatan. Mekanismenya ada sebetulnya ada beberapa cara. Yang pertama in passing udah selesai. Kita batasin karena di aturan Permenpannya kita hanya diberi kesempatan 2 tahun untuk menyelenggarakan in passing sejak
terbentuknya JF tersebut. Jadi terakhir di bulan Juni juga in-passing itu ditutup. Nah, hal yang dimungkinkan berdasarkan Permen PAN 1 adalah melalui perpindahan dari jabatan lain. Artinya perpindahan dari jabatan lain itu bisa yang sebelumnya JFU ataupun jabatan administrator, contoh pengawas, jabatan administrasi, pengawas administrator bisa, ataupun JPT, pimpinan tinggi, menjadi analis hukum, tentu sesuai jenjangnya. Nah, ada perbedaan ini untuk Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat BPHN semua yang perlu dipahami bersama. Setelah berlakunya Permen PAN 1 tahun 2023 yang berlaku per Juli kemarin, 1 Juli kemarin sudah berlaku, maka ketika teman-teman yang mengikuti perpindahan jabatan dari yang sebelumnya pelaksana mau menjadi analis hukum, itu tidak lagi dilihat dari kepangkatan maupun golongannya, tetapi dilihat dari jabatan apa sebelumnya. Jadi sebagai contoh ilustrasi, misalkan Nurul ini karena sudah S2 memiliki pangkat 4A. Kalau aturan yang dulu per BKN dengan per BKN kita yang terbit tahun 2022 bersama dengan Juknis juga, setelah Permen Kumham kita juga udah selaras dengan per BKN di Permen Kumham 16 tahun 2022 itu, kalau Nurul pangkatnya 4A, ketika mendaftar perpindahan bisa langsung ke Madya. Melihat pangkat dan golongannya bisa langsung ke Madya. Tapi dengan berlakunya Permen PAN 1 harus dilihat dulu jabatan Nurul terakhir itu pada jabatan apa. Kalau dia jabatan sebelumnya pelaksana, walaupun pangkatnya sudah 4A, dia ditempatkan di ahli pertama. Nah, kalau Nurul jabatan sebelumnya adalah misalkan pengawas eselon 4 lah, pengawas, maka dia bisa ditempatkan di ahli muda. Kalau dia pejabat administrator, di ahli madya. Kalau sebelumnya dia JF, misalkan JF penyuluh hukum, ahli madya, ketika berpindah ke jadi analis hukum tetap dengan jabatan sebelumnya, yaitu madya. Jadi melihat jabatan sebelumnya apa yang disandang. Nah, ini yang membedakan. Jadi rekan-rekan ketika misalkan, oh saya mau daftar nih, saya udah pangkatnya udah 4A nih, udah lama, tapi kok saya ahli pertama, jangan kaget, karena memang aturannya seperti itu. Nah, tetapi yang menarik adalah BKN menjembatani ini dengan menurut saya ini hal yang baik ya, masih mengakomodir kepangkatan seseorang. Jadi BKN dengan peraturan yang baru terbentuk dikeluarkan juga, baru BKN tidak lanjut di Permen PAN 1, kalau nggak salah BKN nomor 3 tahun 2023. Jadi ketika dia ahli pertama dengan pangkat yang sudah melampaui jenjang jabatannya yang seharusnya, dia mendapatkan angka kredit modal yang cukup tinggi, 100, atau bisa dikatakan ahli pertamanya itu tidak perlu menunggu berlarut, tapi cukup 1 tahun dalam jabatan ahli pertama. Jadi nggak perlu sampai, ini berapa tahun lagi nih saya akan menuju ke ahli madya sesuai dengan pangkat saya. Oh, ternyata BKN mengisyaratkan cukup 1 tahun. Nanti diuji kompetensikan baru naik ke muda. Nah, yang di muda itu memang harus mengumpulkan, jadi memang agak makan waktu. Jadi kemarin kesempatan in-passing itu memang jadi golden period bagi teman-teman yang mendaftar, dan itu kesempatan emas. Nah, sekarang dengan kebijakan yang berbeda tentu ada ketentuan yang berbeda juga gitu ya. Jadi dapat dikatakan
teman-teman sarana untuk melakukan rekrutmen ataupun caranya adalah melalui perpindahan. Nanti detail bagaimana syarat apa yang dibutuhkan teman-teman masih bisa melihat pada Permenkumham 16 tahun 2022 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional analis hukum. Baik, terima kasih Pak Apri. Ini juga sepertinya pertanyaan ini udah dijawab untuk yang teman saya dari Zulfikar Ardi Wardana. Teman saya ingin menjadi JFTAH dari pelaksana DIHAM. Bagaimana karena inpasnya sudah tidak ada lagi, berarti sudah terjawab ya bahwa sebenarnya bisa. Bahkan dari pelaksana pun bisa, dari jabatan fungsional lain juga bisa untuk ke AH, namun ada beberapa persyaratan atau ketentuan yang harus diperhatikan. Betul. Ya. Utamanya rumah jabatan, formasinya diurus dulu. Kalau di tempat sahabat BPHN belum ada formasinya, tolong koordinasikan untuk diajukan kepada BPHN. Jadi suratnya itu ditujukan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, gitu. Dan surat itu antar instansi, bukan antar personal, bukan pengajuan dari satu orang ingin mengajukan menjadi AH, kemudian dapat persetujuan dari instansi, tapi harus instansi ke instansi terlebih dahulu ya Pak Apri ya. Sesuai dengan formasinya itu atau rumahnya sudah ada belum sih di dalam instansi tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Apri. Selanjutnya Pak Apri, jika sudah menjadi seorang analis hukum, pastinya kan ingin terus berkembang, bahkan juga harus memiliki kompetensi yang terus ditambahkan lagi. Khususnya dalam kompetensi, apa saja sebenarnya yang harus apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang analis hukum guna mendukung pengembangan kompetensinya? Iya, jadi kalau bicara kompetensi, relasinya adalah bagaimana kita menyiapkan, dengan skema apa kita menyiapkan seorang analis hukum itu mampu melengkapi ke 6 kompetensi teknis tadi. Salah satunya melalui pelatihan ataupun bimbingan teknis. Kita bicara dulu pelatihan fungsional. Yang tadi Nurul bilang juga, kita setelah masih 3 tahun loh. Nah, di waktu yang memang masih dini, kami juga dituntut, mungkin ini juga perlu saya sampaikan, kami sudah menyelesaikan kurikulum pelatihan analis hukum ahli pertama berikut modul, dan saat ini sedang terselenggara pelatihan analis hukum ahli pertama untuk 5 angkatan melalui daring. Jadi pelatihannya karena keterbatasan anggaran di BPSDM kami selenggarakan secara daring. Nah, pelatihan fungsional ini baru kami selesai di ahli pertama. Pada tahun ini juga kami ditugaskan untuk menyelesaikan modul ahli muda. Jadi kalau udah selesai kurikulum sudah selesai dan modul sudah selesai, biasanya di tahun berikutnya kami akan mempersiapkan pelatihan fungsional ahli muda. Nah, bicara kompetensi, tentu memang tanggung jawab instansi pembina. Tetapi instansi pembina tidak semata-mata dibebankan, wah ini BPHN gitu ya. Jadi di program ini saat ini juga dengan Biro Kepegawaian kami ada yang namanya Human Capital Development Plan. Jadi memang merencanakan pengembangan kapasitas. Jadi nanti rekan-rekan juga akan teridentifikasi mana yang belum mengikuti pelatihan, kalau sudah pelatihannya apa, dan kalau belum apa yang perlu dibekali. Tentu ini bertahap sih Nurul, kalau kita bicara mempersiapkan ini memang juga bukan sesuatu yang mudah. Ini relasinya dengan sumber daya, dengan anggaran dan waktu, dan mana yang menjadi prioritas. Memang yang menjadi hal yang mungkin perlu untuk juga ditingkatkan di sisi kami adalah bagaimana dukungan sumber daya untuk menyelenggarakan banyak hal. Itu
bagi kami perlu juga tambahan-tambahan sumber daya, baik itu manusia, baik itu pikiran maupun pendanaan. Tapi kami berusaha sih seoptimal mungkin memberikan layanan walaupun itu bertahap, sahabat BPHN. Jadi memang ini yang dapat kami lakukan, hal-hal yang memang kami berupaya untuk wujudkan. Kalau tadi, nah itu pelatihan BIMTEK, kami beberapa sudah 2 kali mengadakan kerjasama dengan MK untuk secara daring juga mengadakan salah satu BIMTEK. Kedepan juga kami dengan model-model peningkatan kapasitas, kita mengundang narasumber, kita mungkin lewat Zoom untuk sama-sama kita mengembangkan kapasitas dengan narasumber yang kompeten. Jadi memang program-program ini kita rancang untuk mana yang menjadi prioritas tahun ini dan tahun yang akan datang. Jadi memang kita coba create, dan tentu ya itu tadi kita harus milih, memang nggak bisa juga semuanya kita kerjakan sekaligus. Betul. Karena ya banyak hal yang memang jadi perhitungan. Ya. Keterbatasan SDM sepertinya Pak Apri ya. Karena tugasnya memang banyak sekali, apalagi Betul. selaku instansi pembina. Jadi memang harus step by step juga. Bahkan tadi Pak Apri juga mengatakan, sahabat BPHN, bahwa tahun ini berarti modul untuk pelatihan jabatan fungsional ahli pertama itu di tahun lalu, kemudian hari ini diselenggarakan ujiannya. Betul. Pelatihannya. Pelatihannya. Kemudian tahun ini sedang menyelesaikan atau menyusun modul untuk yang tingkat Ahli muda. Tahun depan pelatihannya, berarti tahun depan akan menyusun lagi yang Madya untuk pelatihannya di tahun depannya. Banyak sekali PR-nya, sahabat BPHN. Kita terus semangati Pak Apri dengan tim untuk terus selalu dapat memberikan input yang baik juga untuk seluruh JF analis hukum di seluruh Indonesia. Karena ini aja pertanyaannya mulai banyak banget ini, kapan pelatihan fungsional analis hukum gitu. Kemudian uji kompetensi kenaikan jenjangnya kira-kira kapan ada lagi, seperti itu. Kemudian apakah SK pengangkatan analis hukum bisa diperbaiki jika tercantum AK tidak sesuai dengan masa kerja golongan bagi in-passing, Pak Apri? Iya. Iya, untuk SK. Jadi ini kita respon pertanyaan dulu. Respon dulu, Pak Apri, boleh. Jadi sebetulnya ada yang disebut yang dinamakan PAK, penetapan angka kredit. Penetapan angka kredit itu tanggung jawab kami. Ya. Tapi SK instansi itu tanggung jawab instansi. Ya. Kalau ditanya bisa nggak dikoreksi SK-nya? Ini makanya harus clear dulu. Bisa nggak dikoreksi SK-nya? Kalau SK yang mengkoreksi tentu instansinya Bapak Ibu. Tapi kalau PAK bisa nggak dikoreksi PAK-nya? Sebetulnya bisa. Ketika memang diajukan secara resmi, jadi memang tidak japrian, terus meminta perbaikan PAK karena mungkin salah TMT, salah memaknai kapan seharusnya diperhitungkan, itu bisa aja, tapi diajukan secara resmi ya, gitu. Hal yang terpenting adalah ketika jadi memang Bapak Ibu sebelum kita melakukan perubahan, kami tentu akan melihat dulu nih dokumen-dokumen yang ada, karena memang harus sesuai kaidah-kaidah yang perlu untuk menjadi bahan koreksi. Jadi gitu, bukannya nggak bisa diperbaiki, bisa gitu. Hai. Terus apalagi selanjutnya nih Pak Apri dari akun _op, bagaimana untuk mengikuti pelatihan JFAH bagi instansi pengguna dari in-passing? Ini sama pertanyaannya dari Megi Hurman, bisakah pelatihan analis hukum terbuka untuk umum? Nah, pertanyaan mungkin lebih ke apakah pelatihan itu sifatnya umum untuk seluruh analis hukum, atau akan ada penjadwalan setiap instansi, atau seperti apa Pak Apri? Iya, beberapa hari yang lalu kami koordinasi dengan BPSDM kami terkait dengan penyelenggaraan pelatihan pada masa yang akan datang. Ya. Pertama, pelatihan analis hukum ini ada persiapan dan perencanaan sebelumnya. Nah,
yang tahun ini gitu ya, tahun ini sumber pembiayaannya APBN yang ada di DIPA-nya BPSDM Hukum dan HAM, dan itu peruntukannya diutamakan untuk rekan-rekan analis hukum ahli pertama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi nanti yang saya kemarin ikut koordinasinya, di tahun yang akan datang kita akan memanggil juga perwakilan. Kenapa kita perwakilan? Karena memang kita akan menghabiskan terlebih dahulu analis hukum ahli pertama di BPHN, di BPN maaf, di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengikuti pelatihan. Baru kemudian dengan anggaran yang ada, kita ikut manggil dari rekan-rekan yang ada di instansi pengguna yang lainnya, perwakilan dulu. Nah, kemudian saya tanyakan, apakah tidak ini kenapa saya menanyakan kembali gitu ya? Karena memang yang memiliki tanggung jawab penyelenggaraan pelatihan itu di BPSDM kami. Kaidahnya kami yang nyusun, tapi kewajiban menyelenggarakan BPSDM. Nah, saya menanyakan juga, bisa nggak ini dilakukan ataupun ini menerima peserta yang lain? Bisa, tentu dengan jumlah kuota yang memang telah ditentukan, melihat dari anggaran dan sebagainya. Bisa nggak ini diselenggarakan oleh BPSDM tempat lain? Sebetulnya bisa. Nanti silakan berkoordinasi dengan BPSDM Hukum dan HAM. Nanti ada treatment, misalkan modulnya kita serahkan, pengajarnya nanti kita diskusikan, lokasinya terserah mau di daring ataupun luring gitu ya, itu dikomunikasikan. Pertanyaannya, makna tadi yang terbuka untuk umum apa enggak, sebetulnya tidak hanya terbatas di Kumham, tapi modalnya nanti kita pemanggilan. Kalau rekan-rekan memang diprioritaskan untuk pelatihan di awal gini, pelatihan analis hukum, silakan instansinya bersurat. Nanti kita rekap, coba kita sodorkan ke BPSDM kami. Baik, sahabat BPHN, kita sudah mendapatkan informasi langsung dari Pak Apri bahwa sebenarnya ini juga mendorong bagaimana cara kerja pemerintah untuk saling sinergis sih Pak Apri ya, bagaimana bisa saling bekerja sama, kolaborasi dan sinergis itu sendiri. Untuk jawabannya adalah pelatihan pelaksanaannya diklat untuk analis hukum sebenarnya itu terbuka untuk umum, akan tetapi memang pada periode ini diprioritaskan terlebih dahulu untuk analis hukum yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, namun sangat terbuka untuk instansi lain bisa mengajukan lebih pada prioritas Pak Apri ya, siapa yang memang sangat membutuhkan untuk mendapatkan pelatihan ini sendiri kepada BPHN, nanti ditujukan kepada kepala BPHN dan nanti juga akan langsung bisa didiskusikan lagi lebih lanjut. Dari BPHN akan mengkomunikasikan ini dengan tim BPSDM Kemenkumham sendiri, atau antar BPSDM nantinya Pak Apri ya, bisa seperti itu, antar BPSDM kementerian lembaga atau instansi kepada Kementerian Hukum dan HAM, seperti itu sahabat BPHN. Baik, ramai sekali ini tanya jawabnya. Baru kali ini sepertinya saya harus PR ini, saya masih memiliki beberapa pertanyaan, tapi pertanyaan dari sahabat BPHN juga harus kita jawab ini. Oke, dari akun Rido Bin, kami di Kanwil Jambi JFAH ini apakah hanya boleh di bawah divisi Yankum dan apakah hanya di bawah bidang hukum saja? Silakan Pak Apri. Jadi rekan-rekan khususnya di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM memang di dalamnya ada 3 bidang. Dari bidang HAM, bidang pelayanan hukum dan bidang hukum. Kalau ditanya apakah hanya boleh di divisi pelayanan hukum. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah lingkup tugas seorang analis hukum. Lingkup tugas seorang analis hukum itu sebetulnya cukup beragam. Ada 7 unsur utama, ataupun 7, kita bisa menyebutnya 7 ruang lingkup
analis hukum yang itu memungkinkan seorang analis hukum itu ditempatkan tidak hanya di bidang hukum. Contoh yang ada saat ini, kalau kita melihat bidang pelayanan hukum, itu kalau orang kalau di kita itu bisa mengatakan, oh itu menyelenggarakan output Direktorat Jenderal AHU. Nah, bidang di BPHN itu outputnya di bidang hukum. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketahui, jumlah analis hukum di Kementerian Hukum dan HAM itu paling banyak bukan di BPHN, justru malah di Direktorat Jenderal AHU. Jadi bisa kita katakan tidak hanya di bidang hukum sesungguhnya, tapi juga bisa di bidang pelayanan hukum dan juga di bidang HAM. Karena memang ada fungsi misalkan di Yankomas, itu kan menyelesaikan suatu permasalahan hukum dengan masyarakat. Nah, tinggal memang kuotanya, apakah alokasinya memang beban pekerjaannya lebih banyak yang mana. Jadi semata-mata tidak hanya ditempatkan di bidang hukum, tapi juga bisa di bidang lainnya. Ini yang mungkin di beberapa kantor wilayah masih melihat analis hukum ini bagian dari output BPHN. Enggak, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, di unit utama hampir semuanya ada analis hukumnya. Mulai dari BPHN sendiri, kemudian ada beberapa analis hukum yang ada di Direktorat Jenderal PP, ada yang di Direktorat Jenderal KI, Direktorat Jenderal AHU yang lebih banyak dari BPHN. Kemudian ada di Inspektorat Jenderal, ada di BPSDM, ada. Kemudian di Ditjen HAM, di Badan Strategi Kebijakan juga ada. Jadi hampir di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ada. Jadi Nurul bisa bayangkan, karena tusi analis hukum yang demikian beragam, sehingga menempatkan seorang pejabat fungsional analis hukum melaksanakan beberapa hal yang memang kaitannya dengan konteks kebutuhan hukum. Kan di tiap direktorat tersebut ada kebutuhan hukumnya, dan itu bisa ditempatkan analis hukum. Sehingga Bapak Ibu jangan khawatir, sebetulnya tidak harus di divisi pelayanan hukum, tetapi bisa ditempatkan di divisi yang memang memiliki kebutuhan untuk melaksanakan tusi ataupun ruang lingkup yang jadi bagian dari analis hukum. Tapi juga tidak bisa ditempatkan sembarangan. Contoh, seorang analis hukum ditempatkan di bagian keuangan ataupun perencanaan anggaran, ya nggak pas. Karena tidak ada bagiannya di situ. Di analis hukum ditempatkan di protokoler, ditempatkan di humas, juga kurang pas, gitu. Jadi sebetulnya nggak terpaku pada divisi pelayanan hukum. Akan tetapi memang skop pekerjaannya kan, dan kita kembali ke 6 kompetensi teknis yang harus dipenuhi oleh analis hukum, seperti itu Pak Apri, mulai dari kalau misalnya di bidang hukum sebenarnya itu kewajiban, karena pasti akan melakukan analisis dan evaluasi hukum peraturan, meski baik itu untuk organisasinya maupun peraturan perundang-undangan secara khususnya, seperti itu ya sahabat BPHN. Terjawab sudah dari akun Rido Bin. Kemudian dari akun Nofras, analis hukum ahli muda dengan pangkat 3D untuk naik ke pangkat 4A harus kumpul angka kredit 100 atau harus naik jenjang ahli madya, Bapak? Ahli muda dengan pangkat 3D, untuk naik ke 4A harus kumpul angka kredit 100 atau harus naik jenjang ahli madya dulu? Ada ketentuan dari per-BKN yang baru gitu ya, 3 tahun 2023, di mana yang bersangkutan harus naik madya dulu, naik jenjang dulu, baru pangkat mengikuti. Tetapi ada pengecualian, ini yang bikin unik. Yang batasannya menurut saya kalau nggak ada kontrol akan sulit untuk mendeteksinya. Yaitu gini,
boleh dia naik pangkat 1 kali, maksudnya ke 4A-nya, dengan mengumpulkan tadi 100 sudah selesai, itu genep tuh, boleh dia naik pangkat 1 kali dengan syarat tidak ada formasi di atasnya ataupun formasinya penuh. Iya. Jadi dia nggak waiting list, gitu. Nah, kalau yang tadi pertanyaannya yang menarik adalah, saya harus naik jabatan dulu baru pangkat, atau pangkat dulu baru jabatan? Nah, tinggal di tempat Bapak Ibu udah ada formasi belum? Ya. Wah Pak, formasi saya kebetulan sudah ada madianya, jadi terisi penuh, belum ada formasi yang kosong. Maka dia dimungkinkan untuk naik dulu 1 kali. 4A aja, nggak bisa ke 4B lagi, enggak, tapi 4A aja 1 kali. Ini berlaku hanya untuk analis hukum atau sebenarnya Sebetulnya seluruh JF. Seluruh JF, Iya. termasuk agenda dari Permenpan 1 ini? Iya. Oke. Jadi, nah di beberapa pengelola kepegawaian yang sudah memahami ini dan dia mengetahui di instansinya memiliki formasi yang cukup, maka dia tidak mengajukan kenaikan pangkat terlebih dahulu. Nanti rekan-rekan yang tadi 3D itu akan ikut uji kom terlebih dahulu, lulus. Ya. Setelah lulus nanti mendapatkan surat keterangan lulus uji kompetensi. Nah, kemudian nanti surat keterangan lulus itu sebagai dasar pengangkatan teman-teman untuk naik jenjang setingkat lebih tinggi. Jadi SK-nya keluar dulu tuh, SK kenaikan jenjangnya. Oh, kenaikan jenjang. Misalkan jadi ahli madya. Iya. Nanti dilantik dulu. Udah dilantik. Nah, nanti pangkatnya diajukan kenaikan pangkatnya pada periode terdekat. Oh, oke. Gitu. Jadi itu. Nah, namun yang tadi saya bilang, kalau di instansinya formasinya penuh, bisa langsung dilakukan pengajuan kenaikan pangkat. Karena memang angka kreditnya sudah terpenuhi. Beda cerita dengan kalau angka kreditnya belum terpenuhi, gitu. Oke, berarti memang ada 2 cara sebenarnya Pak Apri ya. Kita bisa melihat dulu, ada lebih pada ini sih, formasinya dulu harus dipastikan ada atau tidak, kemudian sudah terisi apa belum, seperti itu ya sahabat BPHN. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari akun Dita Norap, Pak Apri, apakah bisa menjadi JFAH jika belum pernah ditempatkan pengalaman di analis hukum? Misalnya Nurul, ini lagi di Humas Protokol dan sebelumnya juga di PPL megangnya RB bukan kelembagaan, misalnya seperti bukan evaluasi kelembagaan, apakah bisa? Memang JF analis hukum ini pertama kalau untuk perpindahan ya, ini bukan dari CPNS ya. Iya, bukan. Kalau dari CPNS jelas dia harus sarjana hukum. Betul. Kalau dari perpindahan dia tidak harus sarjana hukum, bisa sarjana sosial yang relevan, tetapi memang ada tambahan persyaratan, harus memiliki pengalaman bertugas selama 2 tahun, tidak harus berturut-turut, tidak harus berturut-turut, pengalaman 2 tahun, dan dia 2 tahun itu di mana? Di bidang yang menangani masalah hukum. Jadi maknanya jangan bukan semata ngomongin analis hukum itu bukan cuman analis peraturan ya. Analis hukum yang saya sampaikan tuh ada 6 kompetensi dan sampai advokasi. Jadi rekan-rekan yang memang memiliki pengalaman sebelumnya 2 tahun tidak harus berturut-turut itu bisa. Tapi kalau tadi Nurul tadi sampaikan, ya berarti Nurul harus pindah dulu nih. Betul. Sebelum menjadi analis hukum ke bisa pusat perencanaan, pusat analis hukum. Intinya gitu. Ditempatkan di bidang yang menangani hukum terlebih dahulu. Betul. Selama 2 tahun setidaknya, baru bisa pindah menjadi JF analis hukum. Baik, selanjutnya terkait P3K JFT penyuluh tahun 2022, apakah tidak ada diberikan pembekalan atau pelatihannya? P3K. Penyuluh. Baik, kalau penyuluh kita undang nanti yang kita undang nextnya ya. Kalau misalnya sekarang analis hukum. Kemudian mohon dijelaskan bagaimana cara membaca PAK. Perlukah kita jawab, Pak Apri? Sebetulnya teman-teman ilustrasinya gini. PAK itu ada beberapa bagian yang menyatakan perolehan sebelumnya. Jadi angka kredit yang Bapak Ibu terima sebelumnya,
terus angka kredit yang Bapak Ibu telah dinilai, kemudian angka kredit yang memang telah ditetapkan. Jadi yang menjadi modal sebelumnya ataupun diperoleh sebelumnya, terus yang dinilai itu karena gini, bisa jadi beda dengan yang ditetapkan. Beda yang ditetapkan karena ada kaidahnya. Misalkan perhitungan angka kredit maksimal 1 tahun yang dihitung secara proporsional. Kalau dilantiknya Juni, kinerjanya tentu nggak dari Januari dong. Kalau dari Juni berarti sisanya dong, kan gitu. Jadi angka kredit maksimal juga bukan maksimal 1 tahun, tapi maksimal yang diperhitung secara proporsional. Kalau dilantiknya Juni, ya berarti sisanya mulai dari sejak dilantik sampai dengan periode penilaian. Nah, itu. Kemudian ada bagian di PAK yang disebut rekomendasi. Kalau ditulis dapat dipertimbangkan, memiliki makna, itu berarti yang bersangkutan bisa dipertimbangkan untuk naik pangkat ataupun jenjang. Tinggal tergantung, kalau dia pangkatnya di 3A, di 3C berarti naik pangkat. Kalau pangkatnya di antara 3B, 3D berarti itu pangkat plus jenjang. Nah, ada juga yang rekomendasinya tidak dapat dipertimbangkan. Dalam artian Bapak Ibu memiliki kekurangan, baik kekurangan angka kredit ataupun kekurangan persyaratan. Yang banyak terjadi saat ini adalah Bapak Ibu tidak dapat dipertimbangkan, sebetulnya angka kreditnya cukup, tapi ada ketentuan yang sebetulnya itu masih berlaku gitu ya, masih berlaku, yaitu unsur pengembangan profesi. Dari muda ke madya itu harus mengumpulkan 6. Jadi kalau Bapak Ibu angka kreditnya banyak nih, udah terpenuhi, tapi unsur pengembangan profesinya 0, maka tetap nggak bisa direkomendasikan. Nah, yang ini kan PAK kemarin ya. Nanti PAK ke depan Bapak Ibu berdasarkan Permenpan 1 2023 tidak lagi menyebutkan unsur pengembangan profesi. Jadi pengembangan profesi itu berhenti di PAK yang kemarin kita sudah nilaikan. Oke. Berarti pertanyaan dari akun Nofresh ini, setelah diundangkan Permenpan nomor 1 tahun 2023, apakah untuk naik jenjang dari ahli muda ke madya harus mengumpulkan kegiatan pengembangan profesi dengan 6 angka kredit? Berarti sudah tidak ya Pak? Sudah tidak. Betul. Jadi nanti untuk Nofresh, PAK itu yang menerbitkan siapa? PAK itu nanti yang menerbitkan instansi Bapak Ibu. Oke. Nah, yang di dalamnya sudah karena di Permenpan 1 dicabut tuh Nurul, yang kaitannya dengan unsur utama, butir kegiatan, unsur pengembangan profesi, dan tim penilai angka kredit udah nggak ada tuh. Jadi bisa kita maknai bahwa unsur pengembangan profesi sebenarnya udah nggak ditagih lagi. Cuman kita terikat pada penilaian yang kemarin. Penilaian kemarin berdasarkan Permenpan 1 itu menggunakan pendekatan butir kegiatan. Artinya apa? Aturan terdahulu yang kita gunakan. Sehingga mau nggak mau teman-teman masih terikat syarat. Ke depan apakah terikat? Udah enggak. Gitu. Oke, ini selanjutnya Pak Apri. Sepertinya yang Bang Nofresh nih udah terjawab ya. Untuk Nuha Agung Budiman, pengajuan PAK kembali 1 tahunnya dihitung dari tanggal akhir masa penilaian atau tanggal penetapan PAK kalau memakai Permenpan 1 tahun 2023 yang konversi nilai PKP. Iya. Jadi nanti dihitung sejak kapan untuk penilaian berikutnya? Sejak 1 Januari 2023. Karena masa penilaian kita adalah yang kemarin itu sampai dengan Desember 2022. Jadi bukan dihitung dari tanggal penerbitan PAK-nya, tapi dihitung di periode penilaian. Yang artinya mulainya dari Januari, rekan-rekan sahabat BPHN. Jadi Januari 2023 sampai dengan 1 tahun. Ada yang di beberapa instansi nilai SKP-nya ya itu per 6 bulan, beda-beda gitu.
Oke, baik. Kalau untuk ini akun dari Sabi Ahsanumala, analis hukum muda hasil penyetaraan eselon 4 bagaimana pembinaannya khusus di Jawa Timur, apakah ada grup WhatsApp? Wah, langsung nih ya Jawa Timur, ditanya nih, mungkin ada teman-teman Jawa Timur JF analis hukum bisa langsung membuat grup WhatsApp atau mengundang Mbak Sabi ini. Untuk analis hukum muda hasil penyetaraan eselon 4 bagaimana pembinaannya Pak Apri? Iya, ini yang kami ingatkan di awal di rekan-rekan analis hukum, khususnya dari penyetaraan ya, karena kalau dari penyetaraan itu pada awal dia dilantik itu nggak pernah ketemu instansi pembina, karena hubungannya antara instansinya yang bersangkutan dengan Menpan gitu. Nah, maka bagian terpenting dari pola pembinaan yang ada di penyetaraan ini itu adalah pelaporan dulu di awal. Maka tadi yang Sebi tadi, apakah sudah melaporkan belum nih instansinya keberadaan yang bersangkutan sebagai analis hukum? Karena kalau tidak melaporkan, tentu kita tidak tahu di situ ada analis hukum. Beda dengan in-passing. In-passing sebelumnya dia daftar, dia ujian, kita punya datanya, dan kita meyakini dia analis hukum. Tapi kalau yang penyetaraan, sepanjang dia tidak melaporkan, menyampaikan kelengkapan informasinya, ya kita tidak tahu bahwa yang bersangkutan memang analis hukum, gitu. Sekali lagi sahabat BPHN, berarti kita himbau karena Pak Apri sudah menyatakan bahwa kalau untuk yang in-passing mungkin masih bisa terdata, dimiliki datanya oleh BPHN dan bisa kita pantau seperti itu pergerakannya. Bahkan kalau misalnya ada kegiatan pun juga bisa kita langsung undang ya Pak Apri ya, kegiatan terutama BIMTEK dan lain sebagainya, karena kalau kita mengandalkan pelatihan mungkin karena modul masih sedang disusun, jadi memang yang bisa diandalkan di setiap tahunnya adalah kegiatan-kegiatan seperti BIMTEK dan sosialisasi lainnya yang memang bisa kita libatkan seluruh jabatan fungsional analis hukum di seluruh Indonesia. Kemudian kalau misalnya untuk JF yang melalui penyetaraan, jangan lupa instansinya untuk diingatkan untuk dapat melaporkan kepada BPHN bahwa di instansinya tersebut ada list daftar nama para analis hukum ini, karena kalau misalnya tidak memberikan listnya kepada BPHN sendiri, tentunya BPHN tidak mengetahui keberadaan dari para analis hukum yang ada di instansinya masing-masing. Itu adalah peringatan buat seluruh KL instansi lembaga ya, untuk dapat Pemda juga, karena memang harus didata oleh BPHN, masuk dalam pendataan BPHN juga. Bisa jadi 1.500 itu belum masuk instansi Bapak Ibu yang sedang menonton live Instagram dan TikTok kita. Wah, ramai sekali, kita sudah 1 jam lebih, 1 jam 9 menit, tapi tidak apa-apa karena ini masih ada waktu, sedikit lagi kita tambahkan. Pertanyaan dari Wijayanti, untuk Tukin analis hukum apakah sama dengan perancang pertama 8, muda di grade 10 dan Madia di grade 12? Wah, ini nominal. Apakah mau dijawab Pak Apri? Ya, tadi ini kan yang tadi saya ceritakan sebelumnya ya. Kalau untuk ahli pertama mungkin nggak jadi persoalan, karena startingnya di ahli pertama itu memang 8. Tetapi ada perbedaan di muda dan Madya. Kalau di muda analis hukum itu masih 9, sedangkan Madya masih 11. Nah, ke depan ya kami akan mengusahakan menuju sama dong. Toh beban yang dimiliki juga sama. Dan sebetulnya kalau Bapak Ibu bicara mengenai tunjangan kinerja ini ke depan, kayaknya sih akan bisa jadi kita ditemui oleh kejutan-kejutan ya. Bisa jadi single salary, bisa jadi perhitungan tunjangan kinerja berbasis merit, perhitungan kinerja. Jadi memang kita akan mengupayakan apa yang bisa kita upayakan. Tetapi kalau kebijakan nasionalnya kami belum terinfo selain yang kelasnya memang berbeda gitu ya. Betul. Baik, selanjutnya ini masih lagi Rido Bin, kompetensi terkait advokasi hukum sejauh mana wewenang JFAH, lalu apa dasar kita bersidang, Pak Apri? Nah, tolong dibedakan antara kompetensi dengan wewenang, gitu ya. Kompetensi adalah kemampuan, skill individu yang memang melekat pada dirinya. Belum tentu misalkan Nurul gitu ya, analis hukum, memiliki kemampuan
kompetensi di bidang advokasi, tetapi sesungguhnya tusinya Nurul nggak ada urusannya dengan advokasi, maka juga nggak memiliki wewenang di pengadilan gitu. Jadi kompetensi tidak dimaknai menimbulkan kewenangan, agak beda, gitu. Beda kalau sama dengan orang lulus penyidik tetapi ditempatkan di pelayanan SIM, ya tidak bisa menyidik kriminal sepanjang memang bukan di pelayanan tugas tusi sehari-harinya tidak menangani hal itu gitu ya. Ini jadi bukan berarti walaupun analis hukum memiliki kompetensi advokasi dia berwenang untuk tiba-tiba mewakili, enggak juga. Mungkin Kang Ridho ini bisa spesifikasinya jika memang wewenangnya juga mendukung dengan kompetensinya tidak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kompetensi untuk bisa memiliki wewenang untuk apalagi untuk mengadvokasi terutama bersidang itu memang harus dilihat kembali ya. Tusinya apakah menyangkut keanalisan hukumnya nih gitu. Baik, untuk lalu hakim selanjutnya ini saya menjadi JFAH melalui penyetaraan dan di SK penyetaraan 50 AK. Yang mau kami tanyakan untuk naik ke jenjang madya berapa angka kredit yang harus dikumpulkan, Pak Apri? Iya. Jadi Bapak Ibu, kita mengenal yang disebut angka kredit kumulatif. Angka kredit kumulatif itu digunakan untuk naik pangkat dan naik jenjang. Untuk ahli pertama, untuk naik pangkat itu angka kredit kumulatif yang dibutuhkan itu 50. Untuk naik jenjangnya 100. Jadi 3A 50 ditambah 3B 50 total 100. 100 itu naik jenjang. Dari pertama ke muda. Muda bagaimana? 3C punya angka kredit kumulatif 100. 3D harus ngumpul 100. Ketika dikumpulkan 200. 3C di plus 3D dia bisa ke 4A berarti madya. Harus terkumpul berarti 200. Kalau modalnya 50 kurang berapa? 200 modalnya 50 kurang 150 berarti masih 150 lagi. Masih 150 yang harus dikumpulkan ya untuk Madya. Baik, sahabat BPHN, sepertinya untuk seluruh pertanyaan yang ada di live Instagram maupun TikTok sudah terjawab semua. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir Pak Apri karena kita sudah 1 jam 5 bahkan ini menuju 1 jam 20 menit ya. Pertanyaan yang terakhir mungkin dari saya sebagai closing juga untuk tambahan kepada Pak Apri, silakan closing statementnya. Apakah dapat memberikan saran kepada para analis hukum di seluruh Indonesia ataupun PNS yang akan menjadi seorang analis hukum? Mungkin ini lebih pada kewajiban wewenangnya. Mungkin Pak Apri silakan. Oke, sahabat BPHN semua yang ada di live Instagram, pertama yang perlu dipahamin adalah jabatan fungsional itu adalah jabatan pilihan. Bapak Ibu yang saat ini duduk dalam jabatan fungsional tentu harus berangkat dari memang kebutuhan Bapak Ibu dan kebutuhan organisasi. Bisa jadi Bapak Ibu membutuhkan tetapi organisasi tidak membutuhkan. Jadi jadinya salah tempat. Saya pengennya jadi perancang namun saya ditempatkan di advokasi. Nah, ataupun saya saya jadi analis hukum, saya ditempatkan di yang tempatnya desiminasi peraturan ataupun penyuluh hukum. Nah ini, jadi selain pilihan itu termasuk kebutuhan organisasi. Nah, Bapak Ibu semua dengan adanya ketentuan penyederhanaan birokrasi, maka saya juga menghimbau Bapak Ibu setidaknya memiliki jabatan fungsional apapun itu. Tidak harus analis hukum, tetapi yang sesuai dengan di mana Bapak Ibu bertugas, sesuai dengan latar belakang
yang Bapak Ibu miliki, sesuai dengan ketertarikan, sesuai dengan fashion Bapak Ibu. Nah, yang perlu jadi perhatian juga adalah ketika Bapak Ibu memilih jabatan fungsional tersebut, Bapak Ibu tentu ada konsekuensinya. Bapak Ibu tidak bisa menganggap jabatan fungsional itu sama dengan jabatan pelaksana. Jabatan fungsional itu Bapak Ibu terikat dengan aturan yang ada di pengelolaan jabatan fungsional, dalam arti untuk naik pangkat, naik jenjang, bagaimana kita harus memenuhi kompetensi kita terikat pada itu. Nah, ke depan Bapak Ibu penilaiannya adalah berbasis SKP. Tetap akan dikonversi menjadi angka kredit, tetapi yang memiliki wewenang penilaian adalah atasan langsung Bapak Ibu. Sehingga setidaknya melalui SKP ini diharapkan kinerja seorang pejabat fungsional itu mendekati dengan kebutuhan dan ketercapaian target organisasi. Jadi diharapkan memang pejabat fungsional ini sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas yang dimilikinya itu mampu menopang pencapaian ataupun kinerja organisasinya. Dan oleh sebab itu penilaian berdasarkan Permenpan 1 itu sudah dialihkan kepada atasan langsung Bapak Ibu. Dan untuk rekomendasi kenaikan jenjang itu saat ini juga berada di pejabat yang berwenang di instansi Bapak Ibu gitu. Baik, luar biasa. Tadi sudah dapat pesan dari Pak Apri bahwa jabatan fungsional itu adalah jabatan pilihan kita sendiri yang memang harus disesuaikan dengan kebutuhan kita pribadi, kemudian juga kebutuhan organisasi. Seperti ini yang paling penting dan harus di-highlight ya Pak Apri ya, karena jangan sampai kita mau jadi penyuluh hukum tapi organisasi kita tuh tidak ada fungsi untuk menyuluh hukum. Betul. Bisa jadi malah yang dibutuhkan adalah analis hukum atau perancang hukum seperti itu. Kemudian juga harus diperhatikan karena jabatan fungsional ini terikat bukan hanya untuk organisasi tapi juga ada ketentuan yang harus memang dipikirkan, terutama konsekuensi seperti fungsinya terikat dengan pengelolaan pembinaannya harus diperhatikan. Kemudian pada pengembangan kompetensinya pun juga harus diperhitungkan karena memang jabatan fungsional ini kan ditujukan sebenarnya untuk merit system, mewujudkan merit system. Jadi kita harus memiliki spesialisasi untuk dapat menangani atau menjadi solusi. Seorang person ini harus menjadi solusi atas permasalahan, terutama permasalahan hukum. Kalau misalnya kita berbicara analis hukum, kemudian perancang seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah seharusnya ya, mungkin itu saja untuk diskusi kali ini. Sepertinya next kita harus buat part 2 ini untuk pembahasan analis hukum nih Pak Apri, karena baru kali ini ramai banget, hampir 20-an lebih pertanyaannya dari sahabat BPHN karena sangat antusias dan mungkin memang bisa jadi Pak Apri banyak instansi yang belum melakukan sosialisasi terkait dengan Permenpan 1 atau terkait dengan bagaimana pengembangan kompetensi dari analis hukum sendiri. Seperti itu. Jadi next insya Allah mungkin bisa sambil di komen-komen atau di DM Instagram dan TikTok BPHN_Kemenkumham jika ada usulan ingin membahas apa di BPHN Talks selanjutnya, atau bahkan BPHN Talks adain lagi dong, undang lagi Pak Apri untuk bisa mengisi lagi, untuk memberikan pencerahan kepada seluruh JF analis hukum di seluruh Indonesia, baik yang melalui in-passing maupun pengangkatan kompetensi dan lain sebagainya. Kita nanti akan bahas lagi di next BPHN Talks. Dan sore ini kita telah mengupas sebenarnya masih kulit, belum dalam ya, tapi tadi udah banyak menanyakan PAK dan lain sebagainya, bagaimana kalau misalnya kita naik jabatan, jenjang dan lain sebagainya. Dan jangan lupa tadi juga pesan Pak Apri, bagi instansi yang belum mendaftarkan diri atau melaporkan kepada BPHN, segera dilaporkan untuk BPHN bisa tahu atau bisa mendata bahwa ada sejumlah analis hukum di instansi Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk mengingatkan kepegawaiannya, mengingatkan instansinya untuk dapat bersurat kepada BPHN agar JF analis hukum di masing-masing instansi itu juga telah didata masuk dalam pendataan dari BPHN selaku instansi pembina jabatan fungsional analis hukum. Mungkin itu saja.
Terima kasih sekali lagi kepada Pak Apri atas perkenannya hadir di studio Baik. BPHN, memberikan pencerahan kepada seluruh sahabat BPHN dimanapun Anda berada. Hari ini BPHN Talk sore ini telah membahas pembinaan analis hukum dengan terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Khususnya hari ini kita membahas lebih banyak terkait dengan jabatan analis hukum. Dan next kita akan membahas untuk jabatan fungsional lainnya, mungkin penyuluh hukum karena pembina instansinya juga di BPHN. Terima kasih banyak Pak Apri sekali lagi Baik. kehadiran di studio BPHN, dan terima kasih juga telah bersedia menemani seluruh sahabat BPHN, dan juga terima kasih kepada seluruh sahabat BPHN yang telah hadir secara virtual. Kita ketemu selalu di sore hari untuk menyambut weekend, tapi kita kasih dulu nih informasi yang penting kepada seluruh sahabat BPHN. Mungkin itu saja dari kami. Saya Nurul Rahman, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat berakhir pekan, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan BPHN Talks di segmen-segmen selanjutnya. Bye. Oke.